warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita baca doa terlebih dahulu. Oke KM, dipersilakan untuk pimpin doa. Nah, setelah kita baca doa, Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa aja yang masuk hari ini, siapa aja yang izin, siapa aja yang sakit, Ibu juga harus tahu kan. Nah, kita absen terlebih dahulu. Novita, hadir? Meli, hadir? Bang, hadir? Dwi, hadir? Nah, hadir semua? Hadir ya hari ini? Nah, Ibu hari ini akan membahas tentang pahlawanku. Siapa yang di rumah punya pahlawan? Ada ya? Ada siapa di rumah pahlawannya? Ada mama, ada papa. Itu pahlawan kita di rumah. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang pahlawan di Indonesia. Wah, banyak sekali pasti pahlawan-pahlawan di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke pasti ada pahlawan-pahlawannya. Nah, Ibu akan membahas tentang itu. Nah, siapa aja ya pahlawan di Jawa Barat, pahlawan di Jawa Tengah, di Kalimantan, di Sumatera, dan lain sebagainya. Ibu akan membahas tentang pahlawan-pahlawan. Pahlawanku siapa ya kira-kira? Dan pahlawan di semua daerah itu siapa? Nanti kita akan bahas. Oke, jangan lupa keluarkan bukunya untuk mencatat hal-hal yang penting. Ketika kalian ujian, kalian sudah mempunyai catatan untuk belajar kalian di rumah. Oke, siap untuk belajar hari ini? Siap? Tetap semangat ya. Oke, kita mulai. Halo anak-anak, assalamualaikum. Perkenalkan, nama Ibu Novita. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang Raja Purnawarman atau bisa disebut Raja Sagaraja. Ia memerintah kerajaan Tarumanagara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya dan ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman pun sangat memperhatikan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon dan 2 tahun kemudian ia memperbaiki alur sungai Cupu sehingga bisa menyebar ke semua kerajaan. Dan para petani senang, sawahnya subur, mereka tidak kekeringan di saat musim kemarau. Raja Purnawarman pun juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanagara yang memerangi bajak laut di perairan barat dan di utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi para perompak, akhirnya rakyat menjadi hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanagara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciareten. Terima kasih, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan tentang Raja Purnawarman. Semoga anak-anak sekalian dimengerti. Terima kasih. Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanagara. Tokoh selanjutnya yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama ada Sultan Iskandar Muda, yang kedua ada Sultan Hasanuddin, yang ketiga ada Bala Putra Dewa, yang keempat ada Raja Hayam Wuruk, dan yang terakhir ada Pati Gajah Mada. Oke, sebelum kita mempelajari yang ada di gambar ini, Ibu mau tanya dulu. Tadi Raja Purnawarman berasal dari kerajaan apa ya? Iya, betul. Raja Purnawarman berasal dari kerajaan Tarumanagara. Oke, tokoh yang pertama yang akan kita bahas yaitu ada Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda berasal dari kerajaan Aceh. Beliau memerintah di kerajaan Aceh pada tahun 1607 sampai 1636. Dan pada masa Sultan Iskandar Muda ini, kerajaan Aceh mencapai masa kejayaannya. Yang selanjutnya yaitu ada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin berasal dari kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo terletak di daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan Gorontalo pada tahun
1653 sampai 1669. Dan pada masa beliau juga kerajaan Gorontalo mencapai masa kejayaannya. Tokoh selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah Balaputra Dewa. Beliau berasal dari kerajaan Sriwijaya. Balaputra Dewa diangkat menjadi raja pada tahun 480 Masehi dan beliau juga mempunyai gelar yaitu Sri Maharaja Balaputra Dewa. Pada masa beliau, kerajaan Sriwijaya mencapai masa kejayaannya. Dan yang selanjutnya yaitu ada Raja Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada yang berasal dari kerajaan Majapahit. Raja Hayam Wuruk adalah raja keempat kerajaan Majapahit yang memerintah pada tahun 1350 sampai 1389. Dan pada masa Raja Hayam Wuruk ini pun kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya. Dan yang terakhir ada Mahapati Gajah Mada. Beliau juga berasal dari kerajaan Majapahit. Beliau dikenal dengan sumpahnya yaitu adalah Sumpah Palapa. Ya, setelah kita membahas tokoh yang ada di gambar ini, coba sekarang Ibu mau tahu, sebutkan tokoh siapa aja yang ada di gambar ini. Yang pertama ada siapa? Sultan Iskandar Muda. Terus ada Sultan Hasanuddin, ada Balaputra Dewa, ada Raja Purnawarman, Raja Hayam Wuruk, dan yang terakhir ada Pati Gajah Mada. Oke, tokoh-tokoh yang ada di gambar ini merupakan salah satu pahlawan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Setelah kita mempelajarinya ini semua, sekarang tugas kalian yaitu adalah menuliskan di buku kalian masing-masing nama tokoh, nama kerajaan, beserta tahun mereka memerintah selama 10 menit. Terima kasih. Setelah membahas tentang Raja Purnawarman dan raja-raja yang ada di Indonesia, kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang sikap kepahlawanan raja-raja tersebut. Sebelum Ibu melanjutkan materi ini, Ibu ingin bertanya tentang materi sebelumnya, yaitu tentang raja di Indonesia. Ibu ingin bertanya, raja yang berasal dari Sumatera Selatan, tepatnya daerah Palembang, yaitu Raja, ada yang menjawab? Ya, betul, Raja Balaputra Dewa. Raja Balaputra Dewa ialah raja yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Oke, sepertinya kalian sudah memahami tentang materi sebelumnya. Mari kita lanjutkan materi tentang sikap kepahlawanan raja-raja. Pertama, pada masa Hindu tahun 395 Masehi, di mana Raja Purnawarman memiliki sikap kepahlawanan mencintai rakyat. Raja Purnawarman yang berani melawan kejahatan, pantang menyerah, dan cinta rakyatnya karena telah berjuang dengan gigih membela rakyatnya. Yang kedua, berani melawan perompak. Bu, maksud dari berani melawan perompak itu seperti apa? Raja Purnawarman memimpin armada laut untuk menumpas perompak yang merajalela. Inilah sikap dari keberanian Raja Purnawarman. Yang kedua, pada masa Buddha 850 Masehi, di mana Raja Balaputra Dewa memiliki sikap kepahlawanan membangun armada yang kuat. Armada yang kuat itu seperti apa ya? Raja Balaputra Dewa bertujuan supaya jalur pelayaran yang melalui Sriwijaya merasa aman. Itulah sebabnya Raja Balaputra Dewa membangun armada yang sangat kuat. Yang kedua, membangun ekonomi
pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Setelah itu membahas tentang sikap kepahlawanan raja-raja pada masa Hindu dan masa Buddha. Selanjutnya, pada masa Islam 1653 Masehi, di mana Sultan Hasanuddin memiliki sikap kepahlawanan, berani dan gigih melawan Belanda. Maksudnya yaitu Sultan Hasanuddin telah berusaha melawan Belanda demi kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, arif dan bijaksana. Selain itu, Sultan Hasanuddin telah berusaha menggabungkan kerajaan-kerajaan di wilayah timur Indonesia untuk melawan para penjajah. Lanjut, di sini ada masa penjajahan pada tahun 1965, di mana I.R. Soekarno memiliki sikap kepahlawanan. Yang pertama itu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Apa sih Bu mengutamakan musyawarah untuk mufakat itu? I.R. Soekarno memiliki sikap saling menghormati dan menghargai setiap pendapat orang lain dalam musyawarah untuk mencapai sebuah kemenangan melawan penjajahan. Yang kedua, berani dan rela berkorban demi negara. Maksudnya apa ya Bu, berani dan rela berkorban demi negara itu? I.R. Soekarno mementingkan kepentingan bersama, mempererat persatuan untuk kemerdekaan Indonesia. Demikian materi yang Ibu sampaikan tentang sikap kepahlawanan para raja. Halo, di sini Kak Putri mau menyimpulkan tentang materi yang udah kakak-kakak tadi bahas. Jadi kesimpulannya, Indonesia itu memiliki banyak sekali pahlawan yang berjasa untuk Indonesia. Tadi udah ada Sultan Hasanuddin yang berasal dari Makassar. Terus ada juga Sultan Iskandar Muda yang berasal dari Aceh. Terus ada Raja Purnawarman yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara. Terus ada lagi Raja Balaputradewa yang berasal dari Sumatera Selatan. Terus yang dari Majapahit siapa nih? Oh, yang dari Majapahit itu yaitu Mahapati, Gajah Mada, dan Raja Hayam Wuruk. Terus kita sebagai penerus generasi penerus bangsa sudah semestinya nih memperjuangkan perjuangan para pahlawan, tapi tentunya dengan disesuaikan dengan zaman kita. Dan apa aja sih yang harus kita lakukan? Yang pertama itu kita harus menjalankan Pancasila dan menaati peraturan undang-undangan. Kita harus menjadi warga masyarakat yang baik. Terus kita harus saling menghormati dan menghargai sesama masyarakat. Misalnya ada teman kita yang berbeda nih kulitnya, dia mungkin berasal dari Papua. Kita jangan sampai menjauhinya, jangan sampai menyolok-nyoloknya, tapi kita harus menghargai. Lalu kita juga harus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat.
Indonesia.